Perkenalkan, nama saya Hikmarus Gunandaru dengan 3 digit terakhir 064. Saya dari kelas TIB. Di sini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Protokol digunakan untuk mengizinkan device berkomunikasi dengan sukses. Standar jaringan adalah protokol yang saling disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Fungsi protokol jaringan. 1. Addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. 2. Reassembly. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket. Dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. 3. Timeout. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overloaded dengan paket yang rusak. 4. Option. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Jenis-jenis protokol jaringan. 1. TCP atau IP. 2. User Datagram Protocol atau UDP. 3. Domain Name System atau DNS. 4. HTTPS. 5. SSH atau Secure Shell. 6. Telnet atau Telecommunication Network. 7. OSI Layer. Penjelasan TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kelebihan TCP atau IP. 1. Sangat cocok digunakan untuk mengoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus. 2. Bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak serta bersifat open protokol standar. 3. Mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP atau IP lain dengan identitas yang berbeda walaupun sifatnya adalah global. 4. Memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Fungsi setiap layer TCP atau IP. 1. Lapisan application atau application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP atau IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika Anda membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika Anda ingin mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. 2. Lapisan transport atau transport layer. Selanjutnya adalah lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antara komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan aplikasi. Pada layer ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP atau DCP. 3. Lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. 4. Lapisan network interface. Pada lapisan terakhir protokol TCP atau IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer
Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik atau secara nirkabel atau wireless. Penjelasan UDP. UDP digunakan untuk komunikasi sederhana semacam DNS, Domain Name System, NTP, Network Time Protocol, DHCP, Dynamic Host Configuration, dan RIP. Pun UDP, User Data Protocol, juga dapat digunakan untuk mengirimkan sebuah atau beberapa jumlah informasi yang lebih menekankan kecepatan dibandingkan kehandalan. Dengan memanfaatkan UDP yang tepat, transaksi informasi dapat berlangsung dengan lebih cepat meskipun agak kurang akurat. Walaupun demikian, melalui penggunaan UDP ini, komputer pengirim dan komputer penerima pesan tidak perlu lagi melakukan negosiasi saat pertukaran data, atau pendeknya proses panjang validasi data, sebab data yang saling ditransfer tersebut telah sesuai settingan UDP. Cara kerja UDP. Paket berisi klien port dan port sumber berbentuk file teks dikirim di dalam UDP header. Paket isi port klien dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirimkan kembali data ke FTP klien. Poin 3 dan 4 berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer atau menfragment tiap data yang masuk. Karena data tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak menfragment data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP harus menfragmentnya. Pengertian DNS. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya ke dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalnya, ketika ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.14 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Pengertian HTTPS. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. HTTPS merupakan kombinasi dari komunikasi HTTP biasa melalui Socket Secure Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS. Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda sehingga ada dua jenis lapisan enkripsi. Kombinasi dilakukan untuk menjaga keamanan beberapa serangan pihak ketiga. Biasanya serangan yang dilakukan adalah menyadap informasi dari komunikasi yang terjadi. Pengertian SSH. SSH adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antar dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan pada jarak yang jauh, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan Telnet FTP, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang unggul. Pengertian Telnet dikembangkan pada tahun 1969. Telnet memiliki standarisasi sebagai IETF STT8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi internet atau LAN, namun sayangnya Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih berisiko. Pengertian OSI Layer. OSI Layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. OSI Layer dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien.
Protokol ini digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer yang lainnya. Lapisan pada OSI layer. 1. Application layer. Layer OSI ini paling berdekatan dengan end user. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer, seperti program email dan service lain yang jalan di jaringan, seperti service printer atau aplikasi komputer lainnya. 2. Presentation layer. Layer OSI ini bertanggung jawab dalam pengkodean dan konversi data dari application layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari application layer dapat dibaca pada sistem lainnya. 3. Session layer. Layer OSI ini mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Selain itu, layer ini berfungsi untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. 4. Transfer layer. Layer OSI ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. 5. Network layer. Layer OSI ini bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian traffic di jaringan. 6. Data link layer. Layer OSI ini mempunyai tugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. 7. Physical layer. Layer OSI yang terakhir ini bertugas untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Sekian dari saya, terima kasih.